Hai, perkenalkan nama saya Charles Fernando Makpaung dengan NPM 21042010282. Di sini saya selaku Ketua Kelompok Manajemen Keuangan Prodi Administrasi Bisnis dengan beranggotakan yaitu Perkenalkan, nama saya Nana Yulia Angelita dengan NPM 2104273. Perkenalkan, nama saya Almayati Sulistianingsih dengan NPM 21042010272. Perkenalkan, nama saya Sonia Aulia Sabila Kiki, NPM 210420100023. Nama saya Kevin Ramadhani Sukmana, NPM 21042010276. di sini kelompok kami menjelaskan tentang kebijakan dividen. Dan apa saja kebijakan dividen tersebut, berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah pengertian kebijakan dividen. Kampus Sartono menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba, ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Wan Usnan dan Eni Pujastuti menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk investasikan kembali. Yang kedua adalah faktor kebijakan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen antara lain, yang pertama adalah kebutuhan dana untuk membayar hutang, yang kedua likuiditas, yang ketiga tingkat pertumbuhan perusahaan, yang keempat keadaan pemegang saham, dan kelima pembatasan hukum, dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap perusahaan. Yang ketiga ada teori-teori kebijakan dividen. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada A-irrelevance theory. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani 1961. Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi, peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan itu. Dan yang kedua, ada bird in the hand theory. Teori ini juga berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Terakhir ada tax preference theory. Teori ini dikembangkan oleh Lichtenberger dan Ramaswamy yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pajak di atas dividen maupun dari kapital gain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang keempat ada bentuk-bentuk kebijakan dividen. Bentuk-bentuk kebijakan dividen antara lain yang pertama ada kebijakan dividen yang stabil. Kebijakan dividen yang stabil artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. Kemudian yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Perusahaan menjalankan kebijakan dividen ini dengan menetapkan jumlah rupiah minimal per dividen per lembar saham setiap tahunnya. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Maksud dari kebijakan ini adalah jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang fleksibel menetapkan dividen payout ratio yang fleksibel. Dividen payout ratio disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek kebijakan dividen. Kebijakan dividen memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama stabilitas dividen.
Stabilitas dividen merupakan pembayaran dividen yang sama besarnya dari tahun ke tahun meskipun perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, target payout ratio. Target payout ratio ini merupakan rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan. Hal ini biasanya dinyatakan dalam persentase. Yang ketiga, reguler dan ekstra dividen. Ekstra dividen maupun dividen tambahan merupakan pembayaran dividen yang diakibatkan adanya peristiwa-peristiwa khusus seperti pendapatan perusahaan yang melebihi target. Sedangkan dividen reguler ini merupakan dividen yang secara normal diharapkan akan dibayar oleh perusahaan. Yang keenam, jenis-jenis kebijakan dividen. Jenis-jenis kebijakan dividen antara lain A. Dividen tunai atau cash dividen, B. Dividen saham atau stock dividen, C. Dividen saham pecahan atau stock split, D. Dividen hutang atau scrip dividen, E. Dividen properti atau properti dividen, F. Dividen likuidasi atau liquidating dividen. Yang ketujuh, contoh soal. Soal dividen yield. PT Abadi tahun 2011 membayar dividen interim sebanyak 1 kali sebesar Rp110 per saham dan tidak membayar dividen final. Harga saham BFIN pada penutupan tahun 2011 adalah Rp2.800 per saham. Berapakah besarnya dividen yield? Jawab, DY sama dengan DPS atau harga pasar saham. Keterangan, DPS sama dengan dividen per share. DY sama dengan Rp110 dibagi Rp2.800 sama dengan 0,0392. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.